nyaman, udah pasti nggak tahan lama. How far can we get if we sail a little bit high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kali ini aku mau buat video nanya-nanya sama untuk seriesnya Honda nih, katanya aspal motor Palang Kelapa. Jadi aku penasaran, beliau ini kerjanya sampai lama loh, padahal cewek biasanya kan kalau kerja paling 2 tahun 3 tahun kan. Nah ini dia kerjanya udah Hampir 8 tahun. 8 tahun lah. Nah makanya nanti kita mau nanya sama saya. Jangan lupa di klik tombol subscribe, like, komen, share ya. Kan label lonceng. Nah kalau mau kepo sama tentang si Mirza, silahkan follow di IG-nya, nanti ada di deskripsi ya. Oke, selamat siang Mirza. Selamat siang, salam satu hati kakaknya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa baik. Jadi gimana nih kerjanya di tengah pandemi nih? Pandemi. Alhamdulillah ya. Syukur alhamdulillah masih diberi kesehatan yang udah pastinya. Masih lancar ya? Iya, masih lancar. Jadi kalau udah sehat dulu yang pasti. Biar bisa memulai aktivitasnya, Kak. Sepertinya kamu kepo banget nih. Nah, aku mau nanya-nanya nih tentang perjalanannya Mirza Oh, boleh. di dealer Astra Motor. Kalau betul berapa lama sih kerjanya? Udah masuk hampir 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Iya, benar. Gila. Kenapa kok bisa tahan segitu lama lu? Kenapa ya? Iya, karena betah ya memang. Karena memang perusahaan ini Astra Motor memang memberikan kenyamanan buat saya dan Nyaman. memberikan rezeki untuk saya sehingga saya bisa bertahan. Jadi intinya kalau nyaman, Hmm? udah pasti bakal tahan lama. Sama lah kayak hubungan, kalau kalian gak nyaman gak bakal tahan lama. Ya dong. Kan? Bubar, kalau nggak nyaman tuh bubar. Terus untuk pengalamannya nih, Ah, selama dari kerja di sini, dari awal masuk kerja sampai sekarang, hal yang bikin Mirza kadang ingin mundur gitu kan dari kerjaan, kadang pengen berhenti, pengen stop, itu pasti ada kan? ada. Itu hal apa sih yang buat Mirza pernah berpikir kayak itu? Pernah berpikir itu mungkin karena 8 tahun ya. Ah, Setiap orang tuh bekerja tuh pasti ada namanya titik jenuh. Jenuh ya. Jenuh karena pekerjaannya dari jam 8 sampai sore, pekerjaannya seperti itu, follow up, mengurus data konsumen, semuanya. Ya tiap hari seperti itu selama 6 hari. Jadi jenuh itu pasti ada. Tapi saya nggak ambil pusing sih kalau misalnya saya lagi jenuh. Ya paling menghibur diri aja, misalnya pergi liburan gitu. Sama kakaknya pernah kan saya liburan? Liburan bareng gitu-gitu aja sih. Berpikir seperti itu. Kalau saya mikir, oh saya mau berhenti nih. Terus saya mikir lagi nanti saya mau makan apa? Angsuran banyak nih yang harus dibayar. jadi yang Curhat ya? yang buat Mirza nyaman ya, saya rasa itu emang nyaman. Satu nyaman, Iya nyaman. kedua emang kita orang pekerjaan kan. Iya. Tanggung jawabnya besar. Buruk apapun kerjaan, tidak enaknya kerjaan tetap harus jalanin. Terus ada satu lagi sih yang lebih penting. Apa? Yang lebih penting itu adalah saya kan waktu kerja itu saya masuk mulai karir itu kan di Astra Motor Betung dulu ya, di Betung ya. Betul ya. Ya, jadi yang pertama kali orang yang memotivasi saya untuk masuk ke Astra Motor dan yang nyuruh saya masuk lah itu adalah abah saya. Orang tua Jadi, berarti kan? orang tua. Ini kalau saya berbicara tentang orang tua itu saya orangnya sangat mewek sekali. Dia adalah orang yang pertama kali yang kalau mau diceritain itu sebenarnya panjang ya kak ya. Saya itu adalah mahasiswa yang gagal. Saya tuh Udah pernah kuliah? udah pernah kuliah
saya sekolahnya di Palembang, saya kuliahnya tuh nggak sampai selesai, saya tuh gagal. Ya dibilang bandel bisa jadi bandel ya, saya nggak munafik ya. Saya bandel loh sekolah. Didik ya berarti ya. Saya di gue kalau sekolah itu punya prestasinya banyak, saya juara terus. Tapi pas kuliah sampai semester 3 saya dapat beasiswa loh dulu. Saya bandel, saya karena nggak cocok dengan jurusan. Saya disuruh jadi guru sejarah waktu itu. Sedangkan ya lihat saya segini mau jadi guru gimana nanti anak murid aku gitu ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi nggak sesuai, akhirnya gue SO bukan DO, stop out. Pasti anaknya Sedih. Jadi dia punya kerja aja, punya kerja. Iya. Ah, harus Enggak juga loh kak. loh. Saya kan dari Palembang itu ditaruh ke Betung. Ah, Ditaruh di Betung bukan di area luar, di perkebunan. berpulang. 2 bulan saya dikurung biar merasakan bagaimana orang tua itu susah mencari uang. Sedangkan saya waktu kuliah sejarah itu ya bandel, minta uang, pengennya liburan sini ke situ, tapi saya nggak selesai, nggak jadi SPG. Akhirnya abah saya tuh baca Yasin di suatu tempat, ketemulah SPD, dengan kemarin SPD berarti sarjana kan? Iya, sarjana. Nah, sekarang kan dikasih juga SPD sepeda. bener. Nah, ada sangkutnya lah, misalnya jadi dikasih rahmat Tuhan yang mana yang terbaik kan? Bener banget masuk Kasih rahmat akal. Tuhan ya udah, kasih kerjaan yang lebih baik tentang sepeda motor gitu. Tentang sepeda Walaupun motor. cuma SPD gitu kan? Bener sekali. Jadi gitu loh kak. Jadi saya intinya saya bandel ya kak ya. Tapi saya mau berubah orangnya gitu. Nah guys, ini kan kita lagi pakai masker kan? Ya harus pakai Nah, masker. nanti Meleza nanti dibuka, nggak tahu kan gimana ya. Aduh. Tapi nggak boleh loh Ya, kak. karena ini kan lagi kondisi pandemi gitu Iya. kan. Kita harus sesuai protokol lah. Sesuai protokol kesehatan di kantor juga seperti itu. Kita harus menggunakan protokol kesehatan. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Boleh. Prestasi. Saya pernah belum dapat prestasi selama kerja di asrama Kak? Ya alhamdulillah di tahun 2014 dulu sudah pernah ikut kontes layanan FLP. Nah di sini ya di belakang ya, tuh ada piala, juga ada beberapa sertifikat seperti itu di dindingnya sertifikat. Di rumah juga ada sertifikat sama piala dari kontes layanan FLV. Jadi Meleza kemarin itu memang mewakili Sumatera Selatan untuk berangkat di Jakarta regional. Jadi ternyata Meleza ini walaupun kemarin mungkin angkatnya bandel, tapi kalau kerja ya berprestasi. Iya, saya bandel tapi Jadi, saya orangnya bukan pekerja keras. Kerja tapi makin bandel, makin nggak punya terurus, gitu kan? Ya gitu. Saya kan fair ya kak ya. Kita tuh udah lama kan temenan kan. Tahu sendiri ya kita temenannya gimana. Nggak ada rahasia-rahasiaan. Ya cuman yang penting itu kita sebandel-bandel kita harus yang namanya kerja ya kerja. Harus fokus kerja, semangat. Tanggung Terus jawab hal yang yang besar. paling tidak enak nih, hal yang paling tidak enak yang bikin kamu sempat drop, nangis gitu kan atau apalah gitu kan, apa di kerjaan dari awal sampai sekarang? Sebenarnya target ya. Target ya. Aduh. Di mana-mana kalau target itu pusing lah ya. Iya. Kayaknya deadline lah, dikejar waktu gitu kan. Gini, Nah, kadang target. kalau target itu gini, sebenarnya kalau masalah jualan, alhamdulillah itu selalu target. Tapi kadang-kadang kita udah jualannya segini nih, nah kita dipinta jualan 40 selama ya, kita udah jualan nih 40 unit. Kita masih kurang aja nanti 40 unitnya, disuruh nanti minta 60 unit, udah kita capai misalnya 50 unit. Oh biasa aja itu, kan marketnya lagi rame, jadi kadang-kadang tuh sebel dengan hal-hal seperti itu ya. Maaf ya mungkin nih kalau mungkin ada yang dari region mau lihat, nggak, itu kan hanya ungkapan aja ya. Ini kita bisa contoh jualan nih, Meleza kamu harus jualan 30 ya, bulan ini 40 ya. 40 ya. Oke siap, saya jualan 40 target. Setelah saya udah target jualan 40, saya dibilang itu masih biasa 40, kamu harus 45. Kan udah jualan 45, marketnya kan lagi rame, kamu mestinya bisa jualan lebih dari situ. Jadi kadang saya mikir, ini sampai kapan ya yang benar ya? Gitu-gitu aja sih, cuman sebelnya sesaat aja sih. Jadi kalau menurut aku sih kalau dibilang kayak itu berarti ya
ambil hal positifnya aja lah berarti kan. Berarti mereka pengen pendapatannya mereka tambah. Bener gitu bener kan. bener banget. Kalau kita hal yang negatif pasti mundur dari Ya, kerjaan kan. benar. Makanya saya bertahan. Kadang saya kan mikir lagi. Kan kadang kalau lagi kerja, lagi banyak kerjaan kan kita kan sumpek. Berpikir pun kadang tuh emosionalnya ada. Tapi pada saat di rumah saya mikir, kalau kacap saya, kalau perusahaan saya minta target saya lebih tinggi, otomatis pendapatan saya kan lebih tinggi. Benar. Otomatis saya juga akan membanggakan nama SO saya. Ya gitu. Pesan Makanya ini, pesan buat teman-teman yang di luar sana, mungkin ada yang nonton tuh yang sama kerjanya kayak Melza, apalah misalnya, mungkin ya mereka ada yang baru 1 bulan, 2 bulan atau setahun 2 tahun kan. Nah jadi kasih pesan sedikit lah mereka biar kita makin semangat gitu kan. yang mungkin pesan Melza ya, kalau ngelihat dari Melza tuh pertama kali kerja di Astra Motor itu gaji Melza tuh cuma Rp475. Rp475. Gajinya guys. Cuman ya tadi ya motivasi, kemudian itu adalah doa orang tua. Motivasi itu pertama saya mintanya doa orang tua, motivasi dari orang tua, kemudian saya lakukan. Karena yang bisa membantu kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Semangat kita sendiri. Dari 475 loh Kak ya, naik dari ke 700.000. Saat itu masih ngepost ke Sungai Lilin, jadi kadang gaji itu kadang dapatnya di tanggal sekian, kita nggak menentu. Tapi saya nggak melihat dari sisi itu. Saya pada saat itu mikirnya saya mempunyai pengalaman, biarin gaji seperti ini, kalau saya kerja keras mungkin akan meningkat terus. Dan akhirnya setelah dari magang saya ikut tes karyawan, saya lulus dan ya alhamdulillah pendapatan menjadi lebih tinggi. Sekarang Jadi, posisinya single atau kalau untuk Kenapa? posisi sekarang kelihatannya seperti apa? nanti dikasih tahu ya. Sekarang ditutupin dulu. Iya, di screen ya. Jadi kalau ini mungkin awalnya aja ya Kak. Jadi Nanti di part 2 nanti dikasih tahu nih Melza ini single atau udah double gitu. oh yes. Menurut kalian lah kalau nengok dari Ya emang gue Nah, gitu imut. kan. Masih single ke atau double ke atau udah nenek kita tahu kan. Nanti di part 2 ya di tontonnya. Nah jangan lupa guys Like and subscribe komen channel YouTube. sama di share ya. Terus ikutin juga IG-nya, apa IG-nya? IG-nya Palindra Melza, untuk Facebooknya Melza Palindra, dan untuk WhatsApp-nya udah tahu ya mungkin WhatsApp-nya Kita taruh di bisa di deskripsi M ya. nanti. Oke, cukup itu dulu, nanti part 2 nanti kita sambung lagi. Ada berapa part sih? Sebenarnya ada 10 part mungkin ya, panjang banget nanti. Oh iya, nanti Pokoknya kita- selalu ikutin deh. Nah, kalau kalian ngikutin dulu nanti kita ada giveaway buat nontonnya ya. Jadi nanti kita kasih tanya atau tebak-tebakan gitu kan. Misalkan contoh umurnya Melza berapa, terus dia udah misalkan udah berkeluarga atau belum gitu kan. Nanti kita ada giveaway kalau kalian selalu stay di Ya, sini ya. yang udah pasti ini real ya Kak ya. Benar. Real. Oke, makasih udah nonton. Next part 2 ya. Oke, Terima kasih. salam satu hati.